Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Anda kembali dalam sapaan rohani hamba-hamba Tuhan di KKA Indonesia Jemaat Kendari. Bersama maju, maju bersama. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan rohani ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah segala situasi yang ada di sekitar kami boleh tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sapaan rohani kali ini, saya akan baca di dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian 50, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangis selalu Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tokoh yang kembali kita renungkan pada kesempatan ini adalah Yusuf. Ya, Yusuf anak daripada Yakub atau Israel. Ada kondisi-kondisi di dalam hidup kita di mana kita diberlakukan tidak adil atau kita dijahati oleh orang, kita betul-betul diberlakukan secara kasar, orang ingin membinasakan kita, orang ingin menyingkirkan kita, dan itu terang-terangan kita tahu. Tetapi kita tidak berdaya untuk melawan, kita hanya menjadi korban di dalamnya. Dan terlebih daripada itu, sebagai orang percaya kita telah memohon pertolongan dari Tuhan, kita berharap Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita sehingga kejadian buruk itu tidak terjadi dalam diri kita, tetapi itu tidak terjadi. Seolah-olah semua berjalan sedemikian rupa. Nah, dalam kondisi ini, kita kadang merasa putus asa, kita kadang merasa sudah terbuang, sudah dilupakan oleh Tuhan. Barangkali itulah perasaan yang juga ada di dalam diri Yusuf pada saat itu. Di dalam segala kepolosannya, di dalam segala ketulusan hatinya, ia kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga ia dijual, ya, dan saudara-saudaranya membohongi ayahnya bahwa Yusuf ditangkap binatang buas dengan cara mereka mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah binatang. Dan itu seolah-olah kalau kita tidak membaca seluruh perjalanannya, maka kita melihat Yusuf sudah berakhir. Tetapi Tuhan yang menyertai Yusuf tidak meninggalkan dia. Dan saya percaya dalam keadaan yang sama, jika kita menghadapi sesuatu, asal kita betul-betul ada di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita sebagaimana ia boleh menolong Yusuf. Beberapa pelajaran penting yang kita belajar dari kisah hidup Yusuf. Yang pertama adalah ia menjalani sikap hidup yang berintegritas, yang jujur, yang apa adanya. Saudara,
ini tidak mudah. Pada umumnya secara manusia, kita ingin membela diri, kita ingin menyelamatkan diri dari berbagai persoalan yang kita hadapi dengan apa? Dengan kita tidak mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi Yusuf, ia menyampaikan itu. Ada yang mengatakan itu adalah keluguan kepolosan seorang anak remaja. Tetapi kalau kita melihat anak kecil atau bahkan anak remaja, itu justru jauh lebih banyak bohongnya. Mereka ingin mencari pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Ataupun kalau mereka mengetahui sesuatu, mereka tidak mau mengungkapkan. Yusuf bermimpi. 2 kali dia bermimpi. Dan itu sangat gamblang atau sangat mudah untuk ditafsir arti mimpinya itu. Mereka sedang memanen gandum dan berkas-berkas punya Yusuf itu tegak berdiri, kemudian berkas punya saudara-saudaranya menunduk menyembah kepada berkas punya Yusuf. Kemudian mimpinya yang kedua, bahkan dia katakan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu datang menyembah kepadanya. Yang secara sederhana oleh ayahnya diterjemahkan bahwa masa saya dan ibumu serta saudara-saudaramu datang menyembah kepadamu. Nah, saudara, tetapi Yusuf melakukan itu. Yusuf berkata apa adanya. Demikian juga ketika dia akhirnya dibuang ke Mesir, ia tetap mempertahankan integritas. Kesempatan untuk berbuat dosa itu tidak dipergunakan oleh Yusuf untuk kemudian tidak setia dan untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari Yusuf, kisah hidup Yusuf, adalah Yusuf seorang yang tidak pendendam. Ya, ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, maka ia walaupun telah dibuat susah oleh saudara-saudaranya, ya, ia tidak mendendam kepada mereka. Saudara-saudaranya tidak percaya akan apa yang telah terjadi selama ini. Mereka berpikir itu hanya disebabkan oleh karena ayah mereka masih hidup, sehingga mereka cemas. Tetapi Yusuf kembali meyakinkan mereka bahwa ia justru akan memelihara kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudaranya tidak perlu takut, saudara-saudaranya tidak perlu cemas, ia akan menjaga mereka. Hati yang penuh dengan pengampunan, ini adalah sesuatu juga yang harus kita miliki. Kita berhadapan dengan krisis, mungkin itu disebabkan oleh ulah orang lain. Tetapi kita tidak boleh hidup di dalam dendam. Ketika orang itu menyadari akan kesalahannya, meminta ampun kepada kita, bahkan mereka tidak meminta ampun sekalipun, Tuhan telah mengampuni kita, maka kita tentunya dipanggil juga untuk mengampuni orang lain jauh sebelum mereka datang untuk meminta ampun pada kita. Pelajaran ketiga yang kita bisa dapat adalah bagaimana Yusuf melihat setiap hal itu tidak terlepas di dalam rencana Tuhan. Ini satu ungkapan yang sangat-sangat jelas dikatakan oleh Yusuf di dalam bacaan kita tadi, di mana dia merespon saudara-saudaranya yang mencoba datang kepadanya, menggunakan orang lain, menyampaikan sesuatu pesan yang menurut saya tidak jelas apakah betul-betul itu sudah disampaikan oleh Yakub kepada orang itu atau tidak. Di ayat yang ke-20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini sebuah cara pandang pola pikir yang kita belajar dari Yusuf. Ya, orang bisa saja berbuat jahat kepada kita. Orang bisa saja melakukan konspirasi terhadap kita. Orang bisa saja memiliki tujuan untuk mencelakakan kita. Tetapi jika kita di dalam tangan Tuhan, maka tanpa seizinnya, rencana manusia itu tidak akan mungkin bisa menghancurkan hidup kita. Untuk sementara memang kelihatannya Yusuf tidak berdaya. Ia hanya menjadi budak belian di negeri orang. Tetapi siapa yang sangka Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu kemudian menjadi orang penting, menjadi kuasa di tanah Mesir, sehingga lewatnya bangsa Mesir diselamatkan dari bahaya kelaparan. Bahkan orang-orang yang ada di luar itu, termasuk anak-anak daripada Yakub, yaitu saudara-saudara Yusuf, itu juga terselamatkan oleh hikmat kebijaksanaan yang dimiliki
oleh Yusuf. Bapak Ibu, Saudara, apakah Anda saat ini sedang merasa diberlakukan tidak adil? Anda merasa ada orang yang sedang berkonspirasi, mau menjatuhkan Anda, menjatuhkan usaha Anda, reputasi Anda, atau apapun itu. Hati kita mungkin sakit. Apalagi kalau itu adalah orang yang seharusnya melindungi kita. Orang yang seharusnya kita percaya. Tetapi ia menusuk dari belakang. Ada pepatah mengatakan bahwa pisau yang paling tajam adalah pisau seorang sahabat. Karena ia menusuk di tempat yang tepat. Ini sering kali terjadi. Tetapi jangan sampai kondisi itu kemudian membuat kita putus asa, kehilangan kendali dan merasa ditinggal oleh Tuhan. Tidak. Sejauh kita tidak melakukan sebuah dosa dan kesalahan yang membuat kita jatuh di dalam keadaan itu, yang membuat kita kemudian berada di dalam kondisi itu. Dan itu betul-betul karena ada orang lain yang telah merancangkan sesuatu yang jahat terhadap kita. Mari kita percaya kepada kekuasaan pengaturan Tuhan. Bahwa Tuhan mampu membalikkan itu. Membuat sesuatu yang terlihat merupakan sebuah konspirasi jahat, justru untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar. Ini yang berkali-kali Tuhan lakukan di dalam hidup ini. Dan puncaknya adalah bagaimana rencana iblis yang semula tujuannya untuk menghancurkan manusia dengan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Kemudian Tuhan memutar balikan itu. Justru untuk mendatangkan kemenangan. Kristus bangkit untuk menang atas maut, untuk menyelamatkan Anda dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya kepada hati Tuhan. Mari kita percaya, tetap bersandar kepada kebaikan Tuhan. Karena Ia merencanakan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita memang harus melihatnya dalam rentang waktu yang barangkali panjang. Itu adalah bagian daripada proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu, di dalam hidup. Sebagaimana Yusuf telah ditolong oleh Tuhan, Tuhan juga akan menolong Anda dan saya di dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup, termasuk yang disebabkan oleh kejahatan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kadangkala kami menghadapi situasi yang berat. Kami merasa dikhianati. Kami merasa diberlakukan tidak adil. Sehingga kami terbuang, sehingga kami tersisihkan. Namun kami belajar dari firman Tuhan, dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Dan secara khusus pada saat ini Yusuf, yang semula ingin disingkirkan, yang kemudian dijual. Tetapi pertolongan-Mu yang terjadi atas hidupnya, mengubah hal itu menjadi sesuatu yang baik. Dan itu yang diyakini Yusuf, itu juga yang kami yakini. Anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan, yang mungkin juga itu disebabkan oleh kejahatan orang lain. Tuhan lindungilah dan tolonglah untuk keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.